Setiap negara punya cerita horor tersendiri, tapi Jepang punya cara tersendiri untuk membuat ketakutan terasa nyata. Bayangkan kamu bertemu sosok tua dengan mata di telapak tangannya, atau sedang berjalan sendirian di malam hari, dan telingamu tiba-tiba berdenging. Atau mungkin seseorang di sekitarmu diam-diam memiliki mulut kedua yang tersembunyi di balik rambutnya. Dalam video kali ini, aku akan membawakan 3 legenda urban Jepang yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan dendam dan kutukan. Siap-siap, karena setelah ini, kamu akan berpikir 2 kali sebelum berjalan sendirian di malam hari. Mereka bilang, dendam yang dibawa sampai mati akan membuat roh seorang tidak bisa beristirahat. Tapi bagaimana jika kematian bukan akhir, melainkan awal dari perburuan abadi? Di sebuah desa di Jepang, dahulu kala hiduplah seorang pria tua yang buta sejak lahir. Ia hidup sendirian di pinggiran kota, tenang, damai, dan sederhana. Namun satu malam, semuanya berubah. Saat ia sedang berjalan pulang melintasi ladang yang sepi, sekelompok orang tiba-tiba menyerangnya. Mereka memukulinya tanpa ampun, merampas barang bawaannya dan meninggalkannya sekarat di tanah. Dengan tubuh penuh luka, pria tua itu hanya bisa merintih, tapi bukan karena sakit, melainkan karena kecewa. Kalau saja aku bisa melihat wajah mereka, tapi mataku ini tidak bisa melihat apapun. Seandainya aku punya mata di telapak tanganku. Kalimat terakhir itu diucapkan penuh kebencian sebelum nafasnya berhenti. Namun kata-kata itu terlalu kuat, terlalu syarat dendam hingga tak hilang bersama tubuhnya yang mati. Malam itu juga roh pria tua itu kembali. Tubuhnya masih mengenakan pakaian lusuh yang sama, tapi matanya yang semula kosong kini tak ada lagi. Sebagai gantinya, sepasang mata tumbuh di telapak tangannya. Mereka menyebutnya Tanome, artinya mata di tangan. Tanome menjelajahi desa dan kota. Tangannya selalu terulur ke depan. Ia bisa melihat melalui mata di telapak tangannya. Tapi karena ia tak pernah melihat wajah pembunuhnya, ia membunuh siapa saja yang ditemuinya. Dendam membuatnya buta, meski ia kini punya penglihatan. Banyak cerita beredar tentang sosok tinggi yang berkeliaran di malam hari, bergerak perlahan dengan tangan yang terbuka, menyusuri lorong-lorong desa dan perkuburan, mencari korban baru, dan ia tidak berbicara apapun. Ia tidak bersuara, hanya suara langkah lambat dan kadang-kadang suara aneh seperti hisapan. Suatu malam di sebuah desa yang jauh, sekelompok anak laki-laki berkumpul untuk uji nyali. Seorang remaja bernama Haru ditantang untuk berjalan melewati area kuburan tua sendirian. Dengan sedikit ragu, Haru menerima tantangan itu. Ia tidak percaya pada hantu. Awalnya semuanya terasa biasa-biasa saja. Tapi saat ia sampai di tengah kuburan, hawa dingin menyelimutinya. Kabut turun perlahan dan dari kejauhan muncul siluet seseorang. Sosok itu perlahan mendekat, tingginya melebihi rata-rata dan ia memakai jubah panjang. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika Haru melihat mata bukan di wajahnya, melainkan di telapak tangannya yang menghadap lurus ke depan. Haru membeku, sosok itu terus berjalan mendekat. Dengan panik, Haru berlari ke arah desa dan menemukan sebuah kuil. Ia mengetuk pintu dan diterima oleh pendeta yang tengah membaca mantra malam. "Tolong, ada sesuatu yang mengejarku." Sang pendeta segera menyuruhnya masuk dan menyembunyikannya dalam sebuah peti kayu besar di ruang penyimpanan. Ia sendiri bersembunyi di balik altar. Beberapa menit kemudian, langkah kaki berat memasuki kuil. Tanome berdiri di ambang pintu lalu perlahan mulai berjalan mengitari ruangan. Tangannya terentang, matanya menatap lurus dari telapak yang terbuka lebar. Ia berhenti tepat di depan peti kayu. Haru menahan nafas, tubuhnya bergetar dan ia bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Lalu terdengar suara aneh. Tanome tak membuka peti itu. Ia hanya berdiri di dekatnya dan suara hisapan itu terdengar lama sekali. Keesokan paginya, sang pendeta akhirnya memberanikan diri membuka peti kayu itu. Tapi yang ia temukan bukan Haru, melainkan kulit yang kosong dan mengempis. Tubuh Haru sudah tidak ada, hanya sisa kulit yang basah dan lembek. Seolah-olah seluruh darah dan tulangnya telah dihisap habis. Dan hingga kini, jika kau berjalan sendirian di kubur tua, dan kau melihat sosok asing dengan tangan yang terbuka ke depannya, jangan biarkan ia mendekat. Jangan menatap matanya karena Tanome tidak akan berhenti sampai ia melihat wajahmu cukup dekat untuk membunuhmu. Dan ketika ia sudah membungkuk di depanmu, itu sudah terlambat. Malam hari di pedesaan Jepang saat jalanan sudah sepi dan hanya angin yang berbisik.
Ada satu suara yang tidak boleh kau abaikan. Suara gaci-gaci, suara gigi yang saling bergesekan. Karena jika kau mendengarnya, sudah terlambat untuk lari. Di balik tenangnya pedesaan Jepang, tersimpan satu legenda gelap yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Sosok raksasa yang tak terlihat mata biasa, tak berwajah dan tak bernyawa, tapi penuh dengan dendam dan rasa lapar yang tak bisa dipuaskan. Namanya adalah Gasado Kuro. Gasado Kuro adalah kerangka raksasa, tingginya bisa mencapai hampir 30 meter. Ia tidak terlahir dari satu orang, melainkan dari tulang-tulang orang-orang yang mati kelaparan, yang tubuhnya tak pernah dikubur dengan layak, dan jiwanya dipenuhi kemarahan. Tulang mereka menyatu, disatukan oleh rasa dendam yang sama, rasa sakit karena dilupakan, rasa haus karena tak pernah diselamatkan. Saat malam benar-benar sunyi, bukan hanya gelap, tapi benar-benar senyap, itulah waktu Gasada Kuro muncul. Ia berjalan tanpa suara, melintasi hutan dan jalanan sepi. Tubuhnya menjulang tinggi di atas pepohonan dan giginya saling menggesek seperti suara kerikil di gerus logam. Tapi kau tak akan mendengar langkahnya, kau tak akan melihat bayangannya, kecuali satu tanda. Jika tiba-tiba telingamu berdenging tanpa sebab dan artinya dia sudah sangat dekat. Gasada Kuro tidak memiliki korban secara acak. Ia mengincar mereka yang berjalan sendirian di malam hari, terutama yang sedang dalam perjalanan jauh atau tersesat. Dalam sekejap, tangan kerangkanya yang panjang dan kaku akan turun dari langit menjepit tubuh korban seperti lalat kecil. Dan dalam satu gigitan, kepalamu lenyap. Darahmu diminumnya perlahan seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa menenangkan amarahnya. Beberapa kisah dari penduduk desa mengatakan bahwa pernah melihat bayangan besar lewat di balik gunung saat malam. Ada juga yang mengaku melihat bintang-bintang tiba-tiba hilang saat langit tertutup oleh sesuatu raksasa, tapi tidak meninggalkan jejak. Konon, Gasada Kuro tidak bisa dilukai dengan senjata manusia karena ia tidak benar-benar hidup dan tidak benar-benar mati. Namun, beberapa pendeta percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencegah kemunculannya adalah dengan memakamkan jasad korban kelaparan dengan layak dan mendoakan mereka agar jiwanya bisa tenang. Tapi sayangnya tak semua tulang dapat ditemukan dan tak semua dendam dapat diredakan. Jadi jika suatu malam kau sedang berjalan sendiri dan tiba-tiba telingamu berdenging, jangan berhenti, jangan menoleh dan jangan sesekali menatap ke atas. Karena mungkin di atas sana ada sepasang mata kosong sedang melihatmu. Dan suara gesekan gigi akan jadi yang terakhir kau dengar. Jangan terkecoh oleh wajah pendiam dan tapak lembut, karena diam bukan berarti tak lapar. Kadang mulut yang paling rakus justru tak terlihat. Di sebuah desa tua di daerah pegunungan Jepang, para tetua sering berbisik tentang satu jenis yokai yang tak seperti hantu kebanyakan. Ia bukan roh, ia bukan siluman, namun ia tinggal di antara manusia, dengan tubuh seperti kita dan wajah yang tampak biasa. Tapi di balik rambutnya yang panjang, tersembunyi sebuah rahasia yang mengerikan. Namanya adalah Futakuchi Onna, artinya wanita bermulut dua. Dari depan, ia tampak pendiam dan anggun, jarang bicara, tak pernah terlihat makan. Namun anehnya, stok makanan di rumahnya selalu cepat habis. Dan orang-orang yang tinggal bersamanya entah kenapa selalu terlihat lelah, bahkan ketakutan. Konon di masa lampau, hiduplah seorang pria tua yang dikenal sebagai orang paling pelit di desanya. Ia hidup sendirian dan bertekad untuk tidak pernah menikah karena menurutnya, perempuan hanya menghabiskan makanan. Tapi satu hari, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik, pendiam dan tampaknya tidak pernah makan apapun. Seketika ia merasa telah menemukan pasangan sempurna, dan mereka pun menikah. Awalnya semuanya tampak berjalan baik, sang istri rajin bekerja di ladang dan tak pernah merengek, dan benar-benar tak pernah meminta makanan. Tapi anehnya, persediaan beras di gudang mulai menyusut dan tak ada yang tahu kemana perginya. Curiga, sang pria pura-pura pergi bekerja satu pagi. Namun diam-diam, ia kembali dan mengintip dari celah pintu. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Rambut istrinya tiba-tiba membuka seperti tirai dan di belakang kepalanya tengkoraknya terbelah. Keluar dari celah itu sebuah mulut besar lengkap dengan gigi, lidah, dan suara yang menggeram. "Aku lapar, beri aku makan." Mulut itu menggerakkan rambut wanita itu seperti tentakel, meraih beras, menyiapkannya dengan rakus. Tangannya tidak bergerak, semuanya dilakukan oleh rambut dan mulut di belakang kepalanya. Sang pria terkejut dan terpeleset mendengar suara itu. Wanita itu pun menoleh dan sadar ia telah ketahuan. Dengan mata membelalak, ia melompat ke arah suaminya dan mencoba mencekiknya dengan rambutnya sendiri.
Beruntung sang pria berhasil melarikan diri ke hutan. Ia bersembunyi berhari-hari di gunung dan saat ia kembali rumahnya sudah kosong. Wanita itu telah menghilang, tapi seluruh gudang berasnya kosong, tak bersisa satu butir pun. Versi lain dari cerita Futakochi Onna bahkan lebih tragis dan lebih mengerikan. Dikisahkan seorang pria kehilangan istrinya karena sakit, meninggalkan seorang anak perempuan kecil. Ia kemudian menikah lagi, tapi istri barunya adalah wanita yang kejam. Mereka punya anak kedua dan karena miskin, sang istri hanya memberi anak kandungnya sendiri. Anak tirinya perlahan kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Tak lama setelah itu, sang pria secara tak sengaja menjatuhkan kapaknya ke belakang kepala istrinya. Lukanya parah, tapi anehnya ia tidak mati. Lukanya justru membentuk mulut dengan lidah dan gigi dengan suara. Dan sejak saat itu, mulut kedua itu mulai berbicara, "Aku lapar." Hari demi hari, mulut itu menuntut lebih banyak makanan. Ia tak bisa ditenangkan, tak bisa diabaikan, dan jika tak diberi makan, ia akan berteriak, mengutuk, dan menyiksa wanita itu dari dalam. Konon, mulut itu adalah roh anak tirinya yang mati kelaparan dan kini menghantui tubuh sang ibu yang jahat. Ia tak pernah berhenti lapar, tak pernah berhenti menyiksa. Dan hingga kini mereka bilang, jika kau melihat wanita pendiam yang tak pernah makan, jangan langsung percaya. Karena bisa saja ia sedang menyembunyikan rahangnya yang sebenarnya di belakang rambutnya dan di balik diamnya. Dan ia sedang mencari makanan atau balas dendam.